Selamat pagi, mari kita memuji Tuhan. Yesus, Kau kebenaranku yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku
menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh laku Yesus sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran kebenaran pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Pak Henry, Bu Viken, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Pak Bambang, Bu Vera, Pak Mei, Bu Indah Rima, Cece Emi, Bu Rita Herawati, Pak Anton, selamat pagi semuanya. Bu Titik Sulistiani, good morning. Bu Tiar, Patrick, Pak Salmon, Bu Viken, good morning. Bu Sepsi, Anton, Esther, Bu Reni, Pak Fran, Bu Feby, Pak Martin, semua yang sudah bergabung, selamat pagi semuanya. Mari kita membaca 2 Raja-Raja 19 ayat 14 sampai 20. 2 Raja-Raja 19 ayat 14 sampai 20. 2 Raja-Raja 19 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertakhta di atas kerubin, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sedengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang Raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan." Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah ku dengar." Amin. Amin. Selamat pagi Bu Saiman, Pak Saiman, Bu Foni, Pak Paulus, selamat pagi. Bawalah kepada Allah. Apa artinya bagi Anda membawa semua masalah yang sedang membebani hati Anda di hadapan Allah?
Apakah Anda mendapatkan ancaman dari musuh? Apakah Anda mempunyai kekhawatiran dalam kesehatan? Maka pagi hari ini ada anjuran yang bijaksana, yaitu bawa semua masalah itu kepada Allah. Amen. Nah, kita melihat kalau di rumah sakit ya. Selamat pagi Bu Elias, Pak Elias. Kalau kita di hadapan dokter, kemudian dibeberkan itu hasil-hasil lab, hasil-hasil macam-macam rekam medis, semuanya dibeberkan. Dan kemudian membahas tentang cara pengobatannya. Kira-kira saudara hatinya gimana ya? Galau. Ya. Kemudian dipaparkan ada beberapa alternatif ya. Misalnya kalau sakit jantung itu ada alternatif diginikan, digitukan, macam-macam alternatifnya. Bagaimana perasaan Anda ya? Maka ada sebuah atau seorang yang berproblema di jantungnya bersama rekan temannya, sahabatnya, mendengarkan pilihan-pilihan yang diajukan oleh dokter. Mereka berdua akhirnya sepakat untuk apa? Berdoa, saudara ya. Mana yang harus kepilih ya? Ada lagu yang berkata, jalan mana yang harus kupilih. Nah, seringkali hidup itu dihadapkan kepada beberapa pilihan. Bahkan banyak pilihan ya saudara. Hal apa yang akan saudara lakukan? Pilihlah untuk bersandar pada kuasa dan kehadiran Tuhan. Benar ya? Serahkanlah kepada Tuhan. Harus mengadakan atau menjalankan alternatif yang mana gitu ya. Kalau problema kesehatan. Begitu juga dalam setiap masalah dalam kehidupan kita. Kita harus berbuat apa ya? Dihadapkan kepada Tuhan. Di dalam Alkitab, Raja Hizkia membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Bukan hasil rekam medis yang dihadapkan kepada dokter ya. Hampir mirip sih. Hizkia membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Kita baca 2 Raja-Raja 19 ayat 14 ya. 2 Raja-Raja 19 ayat 14. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Amen. Nah, surat itu berisi ancaman ya untuk peperangan. Musuh itu kuat ya, mengancam Hizkia. Bangsa Asyur sudah menguasai kota-kota Yehuda yang berkubu dan kini bersiap untuk menyerbu ibu kota yaitu Yerusalem. Raja Hizkia berdoa dan berkata di ayat 15 dan 19. Di ayat 15 dan 19 kita baca 2 Raja-Raja 19 ayat 15. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertakhta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Lanjut ayat 19, maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Amin. Amin. Jadi Hizkia meminta pertolongan hanya kepada Allah. Ia membentangkan surat ancaman di hadapan Tuhan. Mungkin kalau secara bahasa sehari-hari beliau pasti berkata, ini loh Tuhan, aku diancam oleh Raja Asyur. Lihatlah surat ini, bacalah surat ini ya Tuhan. Karena ia mengancam akan menyerbu ibu kota yaitu Yerusalem.
Aku tidak punya tentara yang jauh melebihi kekuatan Raja Asyur. Tetapi Raja Asyur ini demikian kuat. Mana mungkin aku bertahan di hadapannya ya Tuhan. Mungkin seperti itu kata-katanya ya. Nabi Yesaya menyuruh orang membawa pesan kepada Hizkia. Kita baca ayat 20. 2 Raja-Raja 19 ayat 20. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah ku dengar. Amin. Amin, amin, amin. Lalu apa yang diperbuat Tuhan ketika ia mendengar doa-doa Hizkia? Kita baca ayat 35. 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Amin. Amin. Luar biasa bukan? Mereka tidak berperang, tetapi Allah yang berperang ganti mereka ya. 158.000 itu bukan jumlah yang kecil ya. 185.000. Kok bisa mati bareng? Karena dibunuh oleh malaikat Tuhan. Jadi hari ini apapun yang mengancam engkau menerima surat ancaman, surat tagihan, surat apa saja, data-data kesehatan. Jangan takut, bentangkan itu di hadapan Tuhan. Tuhan ini loh masalah-masalahku, bawa masalahmu di hadapan Tuhan. Maka jika hidupmu itu benar di hadapan Tuhan, ya pasti membela kamu. Ia akan berperang melawan seluruh musuh-musuhmu. Bagaimana caranya? Tidak usah tahu. Yang penting engkau akhirnya bisa melunasi semua tagihan-tagihan. Yang penting engkau tidak kalah berperang. Yang penting engkau menjadi sehat kembali. Caranya bagaimana? Ya pakai cara Tuhan. Bisa saja mengutus malaikatnya, ini dan itu. Dan setiap apa yang dikerjakan oleh Tuhan, kita nggak perlu tahu. Yang penting hasilnya adalah Tuhan pasti menolongmu. Amin. Amin. Selamat pagi Pak Yusak, Bu Ineke. Jadi dikatakan di Filipi ayat 4, Filipi 4 ayat 6 kita baca. Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Nah ini, jadi pagi ini ayo kita nyatakan segala keperluan kita ya, segala hal keinginan kita kepada Allah. Memang setiap hari kita minta terus kepada Tuhan. Tetapi jangan dengan kekhawatiran. Tetapi nyatakan dalam segala hal keinginan kita. Aku ingin sembuh. Aku ingin proyek ini aku dapatkan. Aku ingin mempunyai pekerja-pekerja yang handal. Aku ingin pergi tamasya dengan rekan-rekanku. Aku ingin ini dan itu. Aku ingin ini dan itu. Nyatakan itu di hadapan Tuhan. Tidak perlu khawatir karena Tuhan pasti membuka jalan di hadapanmu. Amin. Tuhan pasti jika itu sesuai dengan perkenanannya, maka Tuhan pasti menjawab doa-doamu semuanya. Amin. Amin. Nah, besok pagi kami pergi ya
Jadi tidak bisa siaran karena ada di dalam perjalanan. Bagaimana bisa membawa 4 handphone? Tidak ada sandarannya di bis, nggak ada sandarannya di mobil ya. Seringkali kami berusaha, tapi hanya 2 handphone aja yang kami bisa pegang, dan itu pun goncang-ganjing, goyang-goyang, tidak enak. Akhirnya kami juga pusing ya. Jadi mohon maaf karena kami akan pergi bersama rekan-rekan untuk menikmati kehidupan yang diberi oleh Tuhan ya. Kami kan semua sudah kepala 7, jadi ya pergi ke Jawa Tengah bermalam 2 malam 3 hari, menikmati keindahan alam, kuliner-kuliner selama hari masih siang dan selama kami masih kuat ya. Jadi nanti beritanya hari Senin ya, karena kami baru pulang hari Sabtu malam. Jumat ada siaran di sana. Ya, Jumat, Sabtu kami masih bisa siaran kalau di satu hotel Tuhan izinkan ada sinyal, karena kami ke gunung ya, kadang-kadang blackout. Jadi kami akan ke Bandungan, nggak tahu kemana saja itu ya. Pokoknya dengan rekan-rekan sekolah ya, dari SD, SMP, ada yang sampai SMA bersama-sama. Dan kami suami istri itu ada yang satu kelas, ada satu sekolah, ada yang lain sekolah, tapi guyup sampai hari ini ya. Ada yang dapat masalah, kita saling mendoakan. Ada yang kesehatannya terganggu, kita juga saling mendoakan. Indah di dalam pertemanan yang tanpa pamrih ya. Karena kami sudah berangkatnya dari TK bahkan ya. Ada yang dari TK. Dari TK sampai tua masih bersama-sama, itu sesuatu banget ya. Kami pakai satu bis ya. Jadi ya selama hari masih diberikan kepada kami, selama kami masih kuat, kami pasti bisa berkumpul menikmati berkat Tuhan. Jadi rekan-rekan yang selalu menyertai kami di renungan gembala tiap pagi ini, ayo kita punya, ini pun kita sudah punya komunitas ya. Komunitas renungan gembala pagi ini ya. Kapan-kapan mungkin kita bisa piknik bareng ya, komunitas renungan pagi, karena nanti siang ada yang dengerin lagi ya. Nanti siang bahkan nanti malam ada rekan-rekan yang mendengarkan siaran ini ya, yang dari Mojokerto, Hana, Nini, ada yang dari mana-mana ya. Bu Yeni Hartadi, Bu Angga Wati. Ya mohon maaf kami tidak bisa menyebut nama karena waktu siaran langsung begini kami nggak tahu kalau Anda nanti siang atau nanti sore atau bahkan nanti malam mendengarkan siaran ini. Kami hanya melihat reportnya saja. Tetapi kami sungguh berterima kasih karena siaran ini membawa berkat baik buat kami sendiri maupun buat rekan-rekan semuanya ya. Amin. Dan kami bisa saling melihat pertolongan Tuhan dari setiap permasalahan yang kami doakan. Ya. Karena apa? Kami bawa semuanya kepada Allah. Bukan karena kekuatan kegagahan kami, tetapi Yesus yang menyatakan dirinya di setiap perenungan akan firman Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu Tuhan Yesus. Kami akan bawa semua persoalan, masalah yang sedang kami alami di hadapan-Mu. Kami menghadap Engkau dan menyerahkan semua masalah kami ke dalam tangan-Mu. Dan di dalam tangan-Mu Engkau pasti menyelesaikan semua masalah, persoalan yang sedang kita hadapi. Ya Tuhan Yesus, terima kasih, syukur. Kalau Kau mau menolong kami, Kau mau memberkati kami,
Engkau mau menyelesaikan segala masalah persoalan yang sedang kami hadapi. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, kami juga berdoa untuk Ibu Mahartini yang terbaring lemah di Rumah Sakit Surabaya. Tuhan tolong agar hasil biopsinya menggembirakan hati. Walaupun saat ini kami melihat hanya satu-satunya pertolongan daripada Allah saja. Biarlah seluruh keluarga juga mempunyai hati yang penuh kasih dalam merawat beliau dan kepasrahan diri kepada keputusan Allah. Berkati dokter, perawat medis yang menolong, membantu pemulihan kesehatannya. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini sakit, lemah tubuh dalam pemulihan. Engkau memberi semangat agar mereka mau berobat, agar segala makanan dan minuman menjadi kesembuhan bagi sakit penyakit yang dialami. Karena Tuhan Yesus sudah menolong 2000 tahun yang lalu, oleh bilur-bilurnya maka kami semua telah sembuh. Amin. Engkau memberi kami kesehatan, kemampuan untuk tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Bagi mereka yang menginginkan pekerjaan-pekerjaan baru, order-order yang masuk, kontrak-kontrak kerja baru, Tuhan tolong agar semuanya berjalan dengan baik dan dapat dilaksanakan dengan baik pula. Kami menyerahkan segala permasalahan kami kepada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan menjawab doa-doa kami. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, 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 amin. Shelly, good morning. Pak Alim, selamat pagi. Bu Kim, selamat pagi. Oke guys, kita ketemu lusa. Tuhan Yesus memberkati.